ada orang yang menjadi komisaris itu karena dia dekat dengan pemerintah, ya. Misalnya dia tim sukses, ya kan. Makanya saya katakan ada layer dijadikan komisaris itu gini. Terlepas dari profesionalisme ya. Layer pertama selemah-lemahnya iman. Anda dekat dengan deputi, itu selemah-lemahnya iman tuh. Yang agak kuat imannya adalah Anda dekat dengan sekretaris menteri. Atau mungkin juru bicara kementerian, mungkin. Yang ketiga, yang kuat lagi imannya adalah Anda dekat dengan menteri BUMN. Itu agak kuat tuh imannya itu. Kalau yang lebih kuat lagi imannya, Anda dekat dengan wakil presiden. Kalau Anda dekat dengan presiden, orang presiden, maka Anda sangat kuat imannya. Makanya kayak Ahok kan, wah dia beda Bang Refli sekali. iman yang mana Bang? Iman yang kira-kira dekat Saya dengan Menteri selemah-lemahnya BUMN? iman mungkin. Jadi kayak Ahok misalnya, wah dia pede sekali berhadapan sama Erick Thohir pun dia merasa dia satu level kan. Walaupun secara teori kan seharusnya kan komisaris itu ya katakanlah di bawah naungan Kementerian BUMN ya, walaupun sebenarnya kan independen juga bekerjanya. Nah karena itu saya lihat memang saya ingin meraise isu mengenai kita bicara apa, GCG misalnya, Good Corporate Governance. Dalam GCG itu ya kita bicara prinsip-prinsip umum, misalnya transparansi ya kan, misalnya akuntabilitas, profesionalisme ya kan. Kemudian juga menghindari konflik of interest gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mengkritik misalnya, kayak Telkom ini misalnya. Kemarin itu komisarisnya itu ada 2 yang saya catat yang sekarang berhenti. Padahal baru 1 tahun diangkat, misalnya Alex Denny. Alex Denny itu di Kementerian BUMN itu sebagai deputi sumber daya manusia. Masih enggak? Jangan-jangan udah diberhentikan juga? Masih, Alex Denny. Alex Denny pindah ke Dirjen di Menteri PAN. Nah, that's the point. Saya raise isu itu, nggak apa-apa kan? Nah, waktu itu Alex Denny, begitu dia diangkat menjadi deputi di kantor BUMN, langsung diberikan jabatan sebagai komisaris Telkom. Anda paham nggak? Menjadi komisaris Telkom itu mungkin kalau dengan tantiemnya hampir 1 M, jangan lebih dari 1 M pendapatannya per bulan. Saya rata-rata dengan tantiem ya, bukan hanya honor saja. Jadi siapa yang tidak mau di sana? Nah, baru 1 tahun Alex Denny ketika dia pindah ke kementerian lain, pindahkan juga kan? Saya juga mencatat misalnya Ahmad Fikri Assegaf, itu ahli hukum. Yang menurut saya kemampuannya jauh dibandingkan Rizal Malarangeng kan? Kalau Rizal kan politik, kalau dia itu lawyer yang punya kantor hukum besar di Indonesia ini yang paham betul soal telekomunikasi, hukum dan lain sebagainya. Saya catat kok diberhentikan juga dia. Nah kalau Renal Kasali ya sudahlah nasibnya ya kan. Makanya jangan bersaing dengan menterinya. Kalau Anda bersaing dengan menterinya ya Anda kejengkang juga kira-kira. Nah kalau Bang Refli waktu itu Bang tidak cukup lama menempati kursi komisaris utama karena apa? Emang karena mengkritisi pemerintah? Enggak, jadi saya 5 tahun juga sebenarnya. Jadi saya menjadi komisaris utama di Jasa Marga itu 3 tahun 5 bulan 13 hari. Periodenya kan 5 tahun Bang? Iya itulah yang jadi masalah ya kan. At any time Anda bisa diberhentikan. Walaupun kalau kita bicara GCG kan diberhentikan itu harus ada alasannya. Tapi sekarang nggak perlu ada alasan. Pokoknya saya mau ganti gitu aja kira-kira. Nah kemudian di Pelindo ya kira-kira 1,5 tahun, 5 tahun lah ya. Tetapi kan kita semua tahu lah sikap dasar kita kan, saya kan tetap independen. Karena saya juga komisaris utama independen. Kadang-kadang orang mikir begini. Apa sih bedanya komisaris biasa dan komisaris independen? Jadi kalau komisaris independen itu harusnya Anda lebih care dengan misalnya kalau dia TBK pemegang saham minoritas. Lebih care dengan GCG-nya. Karena Anda harus orang yang sangat kritis dengan pemegang Bang Refli saham berbicara utama. sangat kritis ini Bu Irma Suryani masih menjabat saat ini komisaris pemegang saham utamanya. Independen juga ya Ibu Tapi Irma masalahnya PT adalah Pelindo 1. ketika saya jadi komisaris utama independen, saya berhenti sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Mengundurkan diri. Iya, karena saya sadar, lah, bagaimana mungkin Anda independen tapi Anda part of the government, part of the pemegang saham mayoritas. Baik, kami ingin tahu seluk-beluknya Ibu Irma, seperti apa Ibu Irma? Sudah menjabat sampai sekarang kan komisaris independen PT Pelindo 1 ya Bu ya? Iya, yang pertama mungkin saya ingin sampaikan bahwa nggak benar kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa karena saya mantan jubir Jokowi Ma'ruf kemudian saya dipilih menjadi komisaris. Mohon maaf, saya 22 tahun di PT Pelindo 2. Selama 22 tahun itu saya muter. Saya pernah di SDM, saya pernah di keuangan, saya pernah di
operasional, kemudian saya juga pernah sekeliling saya. Artinya secara kompetensi saya merasa saya pas ya. Saya pas dan saya punya kapasitas, punya kapabilitas dan punya akuntabilitas di Pelindo 1. Kenapa? Karena saya tahu persis core bisnisnya seperti apa, kemudian operasional di pelabuhan itu seperti apa, main bisnisnya seperti apa, kemudian kontrol-kontrol yang harus saya lakukan seperti apa, membaca laporan keuangan seperti apa, itu sudah kerjaan saya Cara manajemen sebelumnya. paham. Ya, jadi kalau saya digebiah uyah seperti yang Ansari Usman katakan bahwa komisaris relawan-relawan itu mendapatkan posisi komisaris itu sebagai bagian dari hadiah, ya terus terang saja saya bilang itu orang bodoh aja yang bicara begitu. Karena nggak boleh juga bicara sembarangan ya, harus lihat juga latar belakangnya gitu. Nggak mungkin lah yang namanya Erick Thohir, seorang Erick Thohir itu memberikan saya posisi di Pelindo 1 tanpa melihat latar belakang saya. Jadi saya punya kompetensi. Kinerjanya terukur, Ibu Irma, semua ada nilainya kinerjanya. Saya hari sejalan ini dengan visi misi menjabat, perusahaan. saya hari ini dari 6 komisaris itu, saya hari ini terpilih sebagai ketua komite audit. Kenapa? Karena saya mampu membaca laporan keuangan, membaca neraca dan lain sebagainya, saya mampu. Ibu Irma, Maka satu kemudian saya contoh dipilih yang menjalani tugasnya sebagai dengan ketua baik ya Bang komite Edi ya. audit. Sebenarnya begini, komisaris itu sebenarnya 3 aja Bang. Ketiga aja syaratnya. Seperti yang Bang Refli Prof. tadi Refli sampaikan. tadi bilang, ya kan? Prof. Refli kan nggak punya pengalaman di pelabuhan sebagai profesor hukum tata negara. Tapi kan bukan berarti Bang Refli tidak punya tidak bisa menjadi komisaris di sana. Buktinya beliau mampu. Nah sama saja dengan Abdi ini, gitu ya. Kalau saja begini, dibutuhkan hanya 3 loh, ya leadership. Kemudian bisa membaca laporan keuangan dan tahu core bisnis. Saya rasa itu sudah cukup. Kenapa? Karena komisaris ini kan dibantu dengan komite-komite. Ya, enggak cuma dia sendiri yang bekerja, dia dibantu juga oleh komite-komite di bawah komisaris itu. Jadi sebenarnya yang penting lagi adalah konsistensi seperti yang Mbak Prof. Refli bilang tadi, bahwa untuk menjadi seorang komisaris yang benar gitu ya, ya jangan juga setiap saat bolos. Saya juga saya setuju dengan itu gitu ya, jangan setiap saat bolos. Oke, baik. Orang Kalau misalnya secara kompetensi dianggap tepat di beberapa kursi komisaris tersebut, tapi kemudian bagaimana anggapan bahwa ini memang merupakan balas budi bagi-bagi terhadap orang-orang terdekat pemerintahan. Nanti saya ingin minta tanggapannya Bang Effendi Ghazali dan juga Bang Refli, tapi usai jeda sesaat lagi.